Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, untuk pekan ini kita masih akan belajar mengenai interaksi. Kalau pada 2 pekan yang lalu kita belajar mengenai pengertian dari interaksi, kemudian ada sedikit dibahas mengenai lembaga sosial. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai interaksi lebih dalam. Salah satunya adalah apa saja yang menyebabkan interaksi itu terjadi. Jadi ada beberapa faktor ya, interaksi tidak terjadi langsung begitu saja, tapi ada penyebabnya. Yang pertama adalah adanya sugesti. Nah, sugesti ini sendiri maksudnya adalah adanya pengaruh. Maksudnya pengaruh adalah pengaruh yang diberikan orang lain, seseorang kepada orang lain. Contohnya misalnya, apabila teman-teman sakit, atau misalnya ada seseorang yang sakit, kemudian secara otomatis orang tersebut, orang yang sakit akan datang ke rumah sakit untuk ke dokter. Dokter akan memberikan saran apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, kemudian dokter akan memberikan resep. Nah, secara otomatis pula maka si pasien ini akan mengikuti atau menuruti perintah dari dokter, minum obatnya 3 kali sehari, kemudian nggak makan apa yang dilarang, kemudian juga menjaga kesehatannya. Nah, itu adalah pengaruh atau sugesti, karena di dalam diri si pasien sudah tertanam atau sudah tersuges bahwa dokter itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu yang dimaksud dengan sugesti atau pengaruh. Kemudian faktor lainnya penyebab interaksi itu adanya imitasi. Nah, mungkin masih asing ya buat teman-teman imitasi. Imitasi itu apa gitu ya. Nah, jadi imitasi yang dimaksud adalah peniruan. Peniruan dari seseorang kepada orang lain. Jadi semisal ada suatu tren dan teman-teman ingin mengikuti tren tersebut, maka teman-teman menirukan tren itu. Jadi imitasi ini bisa bersifat sementara. Jadi jika trennya sudah selesai, sudah tidak ngehits istilahnya, maka imitasi ini atau peniruan ini bisa memudar. Nah, kemudian selain imitasi ada juga yang namanya identifikasi. Identifikasi ini adalah perasaan lanjut dari imitasi itu tadi. Kalau imitasi adalah peniruan, hanya ingin mengikuti meniru dari luar saja, entah itu dari penampilan, gaya berbicara, kemudian juga style rambut atau style yang lainnya, maka identifikasi adalah peniruan lebih lanjut dan lebih dalam, atau bisa diistilahkan dengan ingin menjadi orang tersebut. Contohnya ada ya seseorang yang ingin sekali menjadi seseorang atau artis misalnya, dan dia sampai rela merubah bentuk postur wajah, kemudian juga hal-hal lainnya yang terkait. Bahkan identifikasi ini merujuk kepada peniruan kepercayaan, entah itu agama atau yang lainnya. Nah, identifikasi ini harapannya teman-teman tidak mengikuti, karena identifikasi bisa berdampak negatif ataupun positif tergantung dari apa yang teman-teman sukai. Nah, harapannya kalau yang diikuti, kalau teman-teman mau ikuti adalah sesuatu yang baik-baik gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya sesuatu yang menurut teman-teman membawa dampak negatif untuk diri sendiri, ada baiknya untuk ditinggalkan. Nah, tadi sudah, yang pertama ada sugesti, kemudian adanya imitasi, kemudian ada identifikasi, dan selanjutnya adalah adanya simpati. Maksudnya simpati adalah bukan nomor ya, bukan kartu simpati. Maksudnya adalah simpati itu dari ketertarikan. Ketertarikan seseorang dengan orang lainnya. Nah, ketertarikan di sini diwujudkan dalam keinginan untuk bekerja sama. Jadi misalnya ada si A tertarik dengan suatu kelompok atau orang lain. Nah, dia memiliki rasa ingin bekerja sama, entah itu karena wibawa dari orang tersebut, atau ramah, atau sikap yang humble dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya setelah simpati adanya rasa empati. Nah, jadi ya tadi yang pertama ada sugesti, ada ada sugesti, ada imitasi, kemudian ada identifikasi, kemudian ada simpati, dan selanjutnya ada empati. Empati ini merupakan kelanjutan dari perasaan tadi tersimpatik kepada orang.
ketika sudah kemudian sahabatnya itu sedang berduka. Nah, teman-teman ini merasa ikut sedih, merasa ikut berduka atas duka yang terjadi dengan sahabatnya. Nah, itu adalah perasaan empati. Sama halnya ketika misalnya sahabat teman-teman mendapatkan juara kelas, kemudian teman-teman ikut bahagia, maka itu adalah perasaan empati, perasaan larut, perasaan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, biasanya empati ini dirasakan oleh dua sahabat atau keluarga. Nah, seperti itu. Ketika ada ayahnya sakit atau bundanya sakit atau adik, maka pasti akan ikut sedih. Ketika ada keluarga yang senang, pasti ikut merasakan senang. Kemudian yang terakhir adanya motivasi. Nah, pasti teman-teman sudah pernah mendengar ya motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli sepeda, sekarang kan lagi zaman ya naik sepeda ya. Nah, teman-teman ini membeli sepeda, nah bagaimana cara mewujudkannya? Akhirnya teman-teman menabung sehari menyisihkan uang jajan, sampai akhirnya bisa membeli sepeda. Nah, itu adalah motivasi, dorongan keinginan untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Nah, itu ya tadi ya teman-teman, ada 6 faktor penyebab dari interaksi. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk dari interaksi. Yang pertama ada interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif ini adalah interaksi yang melahirkan kegiatan yang positif, menciptakan kegiatan yang positif. Contohnya adalah bekerja sama. Bekerja samanya pastinya dalam hal yang positif ya, entah melakukan kerja bakti atau sebagainya. Kemudian yang kedua, bentuk sosialnya adalah interaksi disosiatif atau yang melahirkan sesuatu yang negatif. Loh, emang ada ya interaksi yang melahirkan sesuatu yang negatif? Tentu aja ada ya teman-teman. Entah itu dari sekelompok atau dari dua orang individu. Nah, contohnya adalah apa? Misalnya teman-teman sedang bergosip. Nah, bergosip ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi bergosip itu menimbulkan suatu persaingan, konflik ataupun pertentangan. Dan ini dikategorikan sebagai interaksi sosial disosiatif. Gitu. Baik teman-teman, untuk pekan kali ini sudah cukup jelas ya. Kalau teman-teman masih ada yang perlu dipertanyakan, bisa ditanya di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.